warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai karakteristik peserta didik usia SMP dan SMA. Nah, langsung saja, saya Vivin Alfianita, NIM T2019-1181, sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai konsep karakteristik siswa SMP dan SMA. Apa sih konsep karakteristik siswa SMP dan SMA itu? Jadi, ketika anak-anak memasuki masa remaja, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah aspek dalam diri mereka. Seperti halnya yang telah disebutkan oleh Santrok tahun 1998, terdapat adanya sejumlah karakteristik penting perkembangan konsep diri pada masa remaja. Antara lain, 1. Abstrak dan idealistik. Maksudnya ialah pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka melalui kata-kata yang abstrak dan idealistik. 2. Diferentiaset. Ialah konsep diri remaja bisa menjadi semakin terdiferensiasi. Maksudnya, dibandingkan dengan anak yang lebih muda, remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. 3. Contradiction within the self. Maksudnya, setelah remaja mendiferensikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka disitulah akan muncul suatu kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi. 4. The fluctuating self ialah sifat kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya memunculkan fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Sebab seorang peneliti pernah menjelaskan bahwa sifat fluktuasi dari diri remaja tersebut disebut dengan metafora. 5. Real and ideal, true dan false selves ialah kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal dengan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif mereka. Sedangkan false selves ialah remaja cenderung menunjukkan diri yang palsu ketika berada di lingkungan teman-teman di kelasnya. Namun ketika berada bersama teman dekatnya, remaja menunjukkan diri yang asli. Sebab diri yang palsu ditunjukkan oleh remaja untuk orang lain agar mengaguminya. Baik, di sini saya Muhammad Dana Darmawan T2019-1180 akan melanjutkan pembahasan dari saudari Vivin, yaitu 1. Social comparison, yaitu sejumlah ahli perkembangan percaya bahwa dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih sering menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Namun, kesediaan remaja untuk mengakui bahwa mereka menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri cenderung menurun pada masa remaja karena menurut mereka perbandingan sosial itu tidaklah diinginkan. Yang kedua yaitu self-conscious, yaitu karakter lain dari konsep diri remaja adalah bahwa remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Remaja menjadi lebih introspektif, yang mana hal ini merupakan bagian dari kesadaran diri mereka dan bagian dari eksplorasi diri. Yang ketiga, self-protective, yaitu mekanisme untuk mempertahankan diri merupakan salah satu aspek dari konsep diri remaja dalam upaya melindungi dirinya. Remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Yang keempat, unconscious, yaitu konsep diri remaja melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari termasuk dalam dirinya sama seperti komponen yang disadari. Pengenalan seperti ini tidak muncul masa remaja akhir. Yang kelima, self integration, yaitu terutama pada masa remaja akhir konsep diri menjadi lebih terintegrasi, di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Remaja yang lebih tua lebih mampu mendeteksi adanya ketidakkonsistenan dalam gambaran diri mereka pada masa sebelumnya ketika ia berusaha untuk mengkonstruksikan
teori mengenai diri secara umum, atau suatu pemikiran yang terintegrasi dari identitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita Wulandari, NIM T2019-1171. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Dana, yaitu karakteristik anak usia sekolah atau karakteristik siswa. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah menengah atau SMP dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli. Usia SMP disebut dengan tahapan pubertas, yaitu umur 10 tahun sampai 14 tahun. Terdapat sejumlah karakter yang perlu kita ketahui. Yang pertama, terjadinya pertumbuhan proporsi tinggi dan berat badan yang tidak seimbang. Yang kedua, mulai tumbuhnya ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga, kecenderungan ambivalensi antara keinginan untuk bebas dan dominasi dengan keinginan bergaul. Yang keempat, senang membandingkan kaedah-kaedah nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang ketujuh, mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Yang kedelapan, kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas, sehingga guru perlu melakukan beberapa hal, yaitu menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan wanita ketika membahas topik-topik tentang anatomi dan fisiologi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan hobi dan minatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu atau kelompok kecil. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kelima, tampil menjadi teladan yang baik bagi siswa. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik siswa SMP atau SMA. Pada usia tersebut, siswa dikategorikan pada masa remaja, yaitu umur 12 tahun sampai 21 tahun. Masa ini disebut dengan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dengan masa kehidupan orang dewasa. Berikut merupakan karakteristik yang menonjol. Yang pertama, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria dan wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap pemikiran hidup, berkeluarga dan memiliki anak. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. Yang kedelapan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesembilan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dan bertingkah laku. Yang kesepuluh, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Berbagai karakteristik perkembangan masa remaja tersebut menuntut adanya pelayanan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini
yang dapat dilakukan guru yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan bahaya penyimpangan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh dan kondisi dirinya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melatih siswa untuk mengembangkan resiliensi kemampuan bertahan dalam kondisi sulit dan penuh godaan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Laila. Baik, saya Lailatul Komariah, NIM T 2019-1161. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Yusnita, yaitu tentang gambaran umum aspek-aspek perkembangan peserta didik. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, perkembangan aspek fisik. Perkembangan aspek fisik bisa disebut juga pertumbuhan biologis, yaitu meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam fisik. Yang kedua, perkembangan aspek kognitif. Perkembangan kognitif yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu itu mempelajari dan memikirkan lingkungannya, atau semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Yang terakhir, perkembangan aspek psikososial. Perkembangan psikososial adalah sebuah perubahan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial atau masyarakat yang lebih luas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badur Tamam Bahtiar, NIM T 2019-1155. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik secara umum perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik anak usia sekolah menengah atau bisa disebut SMP dalam usia sekolah yaitu 10-14 tahun. Karakteristik yang paling menonjol yang pertama yaitu terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua yaitu mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga yaitu kecenderungan ambivalensi, yaitu antara keinginan untuk bebas dari dominasi dengan keinginan bergaul. Yang keempat yaitu senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima yaitu mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang keenam yaitu reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Yang ketujuh yaitu mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku dari diri sendiri, dari diri peserta didik tersebut yang sesuai dengan dunia sosial. Yang kedelapan yaitu kecenderungan, minat dan pilihan
karir relatif sudah lebih jelas. Nah, di karakteristik usia anak remaja ini berkisar serta usia 12 sampai 21 tahun, yaitu pada usia SMP dan SMA. Masa remaja ini sering dikenal dengan pencarian jati diri. Nah, pada masa remaja ini ada beberapa sejumlah karakteristik penting, yaitu satu, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketiga yaitu menerima keadaan fisik dan mampu mengendalikan diri dari bisa mengendalikan emosi gitu. Itu saja dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Safira Hidia Aulia, NIM T 2019-1191. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik pada usia SMP dan SMA dalam pembelajaran. Dalam penyelenggaraan pembelajaran, yang perlu diperhatikan agar pembelajaran berlangsung dengan nyaman dan lancar sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran yang diberikan, yaitu yang pertama ada sarana dan prasarana dapat mengganggu peserta didik, yang kedua waktu istirahat yang cukup, yang ketiga adanya jam olahraga bagi siswa peserta didik, jam pelajaran agar fisik siswa selalu sehat. Usia remaja merupakan usia yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikisnya. Dalam hal ini, anak memiliki emosi yang menggebu-gebu dan memiliki rasa pengetahuan yang cukup tinggi, sehingga siswa lebih cenderung melepaskan diri dari orang tua dan lebih cenderung bersama teman sebayanya. Perubahan emosi yang terjadi pada siswa mempengaruhi pembentukan karakter siswa, dan perubahan emosi pada remaja dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar, sehingga guru mampu menangani emosi siswanya yang gampang berubah-ubah. Guru harus memiliki kemampuan mendesain program, menguasai materi pembelajaran, menciptakan kondisi belajar yang kondusif, terampil, memanfaatkan media dan memiliki sumber, dan memahami metode atau cara yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dari karakteristik peserta didik. Ada beberapa metode belajar yang dapat menunjang perkembangan emosi siswa, yaitu yang pertama ada belajar dengan coba-coba, yang kedua ada belajar dengan cara meniru, yang ketiga belajar dengan cara mempersamakan diri, yang selanjutnya ada belajar melalui kondisinya, yang terakhir ada belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Dari beberapa metode belajar berikut sesuai dengan penjabarannya, maka diketahui implikasi keempat karakteristik anak usia menengah terhadap pembelajaran, yaitu yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan
bahasa dan perilaku kognitif. Yang ketiga, ada karakteristik perilaku sosial. Yang keempat, ada karakteristik efektif konduktif. Yang terakhir, kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan afiliasi sosial. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.